Sayyidina wa habibina syafi'ina Rasulillah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam wa jami' ashabi Rasulillah wa azwaji Rasulillah wa ahli baiti Rasulillah, khususan Sayyidina al-Muhajirin Allahumma bin Isa wa Sayyidina al-Faqihil Muqaddam Muhammad bin Ali ba'alawi usulihim wa furu'ihim wa jami'i sadatina al-abi alawi ajma'in, annallaha yu'li darajatihim fil jannah wa yunawwiru daraihahum wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatim fid dini wa dunya wal akhirah wa walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimin ajma'in, annallaha yaghfir lahum wa yarhamhum wa yaskinuhumul jannah bi rahmatih, wa anallaha yaqdi hajatina wa hajatikum wa hajati man awsana bid du'a, wa anallaha yashfi mardana wa mardakum wa marda man awsana bid du'a, wa anallaha yaftah alaina wa alaikum futuhal arifin wa yakhtim lana wa lakum bi akmal husna fi khairin wa lutfin wa afiyah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-Imamul Ghazali fi kitabih Bidayatul Hidayah radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darain. Wal 'abdu fi haqqil ibad fi haqqi sairil ibadi lahu thalathu darajat. Al-ula ayyanzila fi haqqihim manzilatal kiramil bararah minal malaikati wa huwa ayyas'a fi aghradihim rifqan bihim wa idkhalan lissururi ala qulubihim. Ats-tsaniyatu ayyanzila fi haqqihim manzilatal bahaimi wal jamadati fala yanaluhum khairuhu walakin yakufu anhum syarruhu. Ats-tsalitsatu ayyanzila fi haqqihim manzilatal aqaribi wal hayati was-sibai ad-dariyati la yurja khairuhu wa yuttaqa syarruhu. Fa illam takdir ala an taltahiqa bi ufuqil malaikati fahdhar an tanzila aina an darajatil bahaimi wal jamadati ila maratibil aqaribi wal hayati was-siba'id dariyat. Fa in radita li nafsika nuzula min a'la illiyin fala tardolaha bil huwiyyi ila asfali safilin fala'allaka tanju kifafan la laka wala alaika. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa safiyyuhu wa khaliluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi zidna ilma wa wasi' lana fi arzaqina wa barik lana fi ma razaqtana waj'alna mahbubina fi qulubi ibadik
وأعزاء في عيونهم وجعلنا وجهاء في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال يا حسن الفعال يا قائما بلا زوال ويا مبدئا بلا مثال فلك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Hadirin al-kiram, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, setelah minggu yang lalu kita diberikan pelajaran dari Al-Imam Al-Ghazali tentang hubungan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, atau hubungan antara seorang hamba dengan Tuhannya. Maka beliau membagi seorang makhluk ataupun hamba Allah itu memiliki daripada 3 derajat ataupun 3 keadaan. Ketika dia hidup di alam dunia, maka bisa dia masuk ke kelompok salim, atau yang kedua kelompok robih, atau yang ketiga kelompok khosir. Maka insya Allah kita termasuk daripada kelompok yang robih, yang bukan sekedar selamat, akan tetapi kita mendapatkan keberuntungan di dunia dan di akhirat. Beliau Al-Imam Al-Ghazali malam hari ini melanjutkan tentang sifat daripada ataupun tanda-tanda kesolehan seseorang. Selain dia baik hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka orang yang soleh itu adalah yang memiliki hubungan baik dengan sesama makhluk. Di saat dia soleh atau dia pengen menjadi orang yang soleh, maka seharusnya dia menjaga hubungannya dengan Allah. Yang mana kalau kita nak menjaga hubungan dengan Allah, tentunya kita masuk ke dalam kelompok robih yang beruntung, atau minimal kita masuk ke dalam kelompok salim. Kemudian seorang yang soleh itu juga adalah yang pandai menjaga hubungan dengan sesama makhluk. Makanya beliau Al-Imam Al-Ghazali menyebutkan wal abdu fi haqqi sairil ibad lahu thalathu darajat. Wal abdu, dan seorang hamba Allah, fi haqqi sairil ibad, di dalam menjalankan hak ataupun hubungan sosial masyarakat antara sesama makhluk, sesama hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, lahu thalathu darajat, memiliki 3 derajat ataupun 3 keadaan. Seorang hamba Allah, kalau kita membahas tentang ataupun di dalam hubungannya antara sesama makhluk, maka itu memiliki 3 derajat. Al-ula, derajat yang pertama, ayyanzila fi haqqihim, dia hamba Allah Subhanahu wa ta'ala memposisikan dirinya fi haqqihim, di dalam menjalani hubungan antara sesama makhluk, manzilatal kiramil baroroti minal malaikah. Dia posisikan dirinya di posisi al-kiramil baroroh, makhluk-makhluk Allah yang mulia, yang baik, yaitu para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dirinya adalah seorang hamba Allah yang diwujudkan dalam wujud manusia, akan tetapi di dalam bermuamalah seorang hamba Allah ini berupaya untuk memposisikan dirinya di kehidupan bermasyarakat seperti seorang
malaikat daripada malaikat yang mulia yang baik. Mak mano gambarannya wujudnya wujud manusia tetapi batinnya batin malaikat. Dirinya itu sama seperti wong yang lain sama-sama manusia tetapi sifatnya seperti sifat malaikat. Seperti apa namanya seorang yang datang dari negeri Maruku Maghribi, ketika dia datang ke negeri ataupun ke kota Tarim, dia akhirnya membuat daripada tulisan. Pas dia ke Tarim, dia membuat tulisan buku cerita tentang apa yang dia jingok, yang dia alami dan dia rasakan selama dia ada di kota Tarim. Ini ada bukunya. Bukunya diterjemahkan oleh Al-Habib Naufal Al-Idrus. Boleh dicari, antum cari, ada buku perjalanan seorang dari Maruku yang dionyo berkunjung ke kota Tarim. Diterjemahkan oleh Ustadz Novel Sulu. Pustaka Riyadi biasanya apa percetakannya tuh. Nah, di dalam buku itu dia menceritakan apa yang dia rasakan, yang dia jingok, yang dia alami selama dia berada di kota Tarim, yang mana kesimpulannya akhirnya wong yang dari Maruku ini menyebut wong-wong yang ada di kota Tarim dengan julukan atau dengan kesimpulan hum bil malaikati ashbahu. Apa dia? Hum bil malaikati ashbahu. Maknanya hum, mereka penduduk kota Tarim, bil malaikati ashbahu, itu lebih mirip dengan malaikat. Jadi manusia tidak mirip manusia, tapi mirip malaikat. Itu ada bukunya bagus nih. Ana maca buku itu tahun 2002 kalau tidak salah. Cetakan Namo. Jadi luar biasa indah buku itu, dari bangun tidur sampai ke tidur lagi, cerita tentang keadaan kota Tarim. Jadi dibuat seperti diari novel, dibuat seperti diari ataupun catatan harian. Dia ceritakan ana begitu nyampe digawa oleh fulan, masuk ke masjid ini, kemudian nyingok ini. Perjalanannya luar biasa ditulis. Nah, kesimpulan dari tulisannya dia ngomong hum bil malaikati ashbah. Mereka itu lebih mirip, lebih pantas untuk dikatakan bukan manusia, akan tetapi mereka itu malaikat. Jadi apa namanya, ada wong-wong yang hidup di alam dunia, ketika dia berhubungan dengan sesama manusia, maka dia berupaya semaksimal mungkin untuk menjadi seorang manusia yang berjiwa malaikat. Seorang manusia yang berjiwa bersifat malaikat. Malaikat itu al-kiram. Mereka itu adalah makhluk-makhluk Allah yang mulia, al-baroroh, yang penuh dengan kebaikan. Jadi ini sifatnya malaikat. Mereka itu kiramil baroroh di dalam Al-Quran. Kiramil baroroh, mereka itu mulia. Jadi tidak demen dengan sesuatu yang berkenaan dengan kehinaan, tidak demen. Kemudian baroroh, malaikat itu adalah satu makhluk Allah Subhanahu wa taala yang selalu berbuat kebaikan. Tidak pernah ada sejarahnya malaikat itu berbuat buruk. Mereka itu selalu berbuat baik. Nah ini. Jadi ada manusia seperti itu, kata Imam Ghazali. Inilah derajat yang paling tinggi. Makmano dia memposisikan dirinya seperti posisi malaikat. Caranya, prakteknya adalah ayyas'a fi agradihim, rifqan bihim wa idkhalan lisururi ala qulubihim. Ketika dia bersosial, ketika dia bermasyarakat, maka dionyo yas'a. Sa'a yas'a sa'yan. Apa artinya sa'a yas'a sa'yan? Artinya adalah berusaha. Dia berupaya.
Ada setelah tawaf namanya sa'i. Ada tawaf, setelah tawaf kita sa'i. Sa'i itu apa artinya? Lari kecil. Sa'i itu lari kecil. Sa'a yas'a sa'yan. Dia berjalan tapi jalannya agak cepatnya bukan cak berlari nian. Berarti lari kecil. Nah, yas'a juga bisa berarti hajjan mabrur wa sa'yan. Hajjan mabrur wa sa'yan mashkur wa tijaratan lan tabur. Ini kalau wong balik haji kita omong itu. Hajjan mabruro, insyaallah hajinya haji mabrur. Cuma tidak usah mabruro, biar pas ujungnya. Hajjan mabrur wa sa'yan mashkur. Insyaallah upayamu di dalam beribadah mendekatkan diri kepada Allah mashkur adalah upaya yang diapresiasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa sa'yan mashkur wa tijaratan lan tabur, dan insyaallah tijaroh perniagaanmu dengan Allah lan tabur tidak akan menjadi tijaroh perniagaan yang rugi. Ini kalau nak berniago, niago dak rugi itu adalah niago dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau berniago sama manusia itu gentan ruginya. Biasanya untung bagi tamu kali lama-lama rugi kalau sama-sama manusia. Tapi kalau dengan Allah Subhanahu wa taala, dari awal sampai akhir, dari pangkal sampai ujung, kita untung plus untung. Jadi kalau dengan Allah tuh kita bebaginya dapat kalian. Kalau dengan Allah kita berbagi, hasilnya itu sama dengan kalian. Kita berbagi. Ayyas'a fi agradihim. Seorang yang ingin menjadi pribadi seperti pribadi malaikat, dia berupaya untuk mewujudkan agradihim, yaitu kebutuhan manusia yang hidup di sekitarnya. Rifqan bihim, karena didasari oleh kasih sayang. Saking rahmatnya, saking sayangnya sama manusia yang hidup di sekitar, maka siapapun yang punya hajat, yang punya kebutuhan, yang punya keinginan, maka wong tadi berupaya untuk mewujudkan hajat, kebutuhan dan keinginannya orang yang hidup bersama dia. Nah, ini namanya tijaratan lan tabur. Kemudian wa idkhalan lisururi ala qulubihim. Selain yang menjadi alasannya dia berbuat baik kepada manusia sekitar, berupaya untuk memberikan ataupun mewujudkan kebutuhan, hajat, keinginan manusia sekitar, alasannya adalah sayangnya dia sama mereka, dia juga menjadi alasan adalah idkhalan lisurur, untuk memasukkan lisurur, kegembiraan, ala qulubihim, di dalam hati-hati manusia. Jadi ini jadi wong yang galak nyeneng ke wong, bukan wong yang galak nyusai wong. Ada wong tuh kan nyingok gaya nyobek itu susah. Belum dia ngomong, kita nyingoknya susah. Ada tak? Ada wong yang cak itu, wong yang tidak cak malaikat. Kalau wong yang cak malaikat, dia nyo tidak ngomong nyingok gayanya kita seneng. Gara-gara kita tahu pribadinya loman, pribadinya tuh dermawan, kehadirannya ditunggu, keberadaannya dinanti. Kalau dia dak katik dicari. Nah, ini siapa mereka? Manusia tapi seperti malaikat. Kenapa ditunggu? Ya karena itu, karena dia selalu berusaha untuk memenuhi hajat kebutuhan manusia yang hidup sama dia. Siapa be yang dia kenal, siapa be yang dia jingo membutuhkan, maka dia ringan tangannya untuk membantu. Nah, wong yang model main ini seperti malaikat, katanya Imam Ghazali. Jadi manfaatnya selalu mengalir. Kemudian yang kedua, seorang hamba Allah itu posisinya di kehidupan bermasyarakat bukan seperti malaikat.
Akan tetapi seperti bahaim wal jamadat, seperti bahaim, hewan-hewan jinak, wal jamadat ataupun benda mati. Jadi inti hidup di lingkungan, tetapi keberadaan inti di lingkungan inti itu seperti hewan jinak, seperti benda mati. Artinya tidak ngenjuk manfaat, tidak memberi mudorot. Manfaat ada tak dakati, mudorot ada tak dakati. Jadi becak benda mati, becak batu. Kita ni manusia, tapi becak batu. Kita ni manusia, tetapi becak meja. Artinya apa? Tak bisa ngenjuk manfaat. Ustaz, batu tu ada manfaatnya. Iyo, kalau inti cak batu, inti itu manusia. Seharusnya inti manfaatnya lebih daripada batu. Batu ada manfaatnya, Ustaz, dipecah ke buat bangunan. Iyo, kalau dia batu, maka manfaatnya terbatas. Kalau kita manusia becak batu, seharusnya kita ni punya manfaat lebih, kok malah pengen becak batu. Nah itu kalau ada yang ngomong kan, Ustaz, batu itu ada manfaatnya. Bahaim atau seperti hewan-hewan jina yang mano fala yanaluhum khairuh, manusia sekitar tidak mendapatkan khairuhu kebaikannya, walakin yakufu anhum syarroh, akan tetapi dionyo juga tidak berbuat buruk kepada manusia sekitar. Jadi nganteng we hidupnya nganteng. Ida nak nganggu wong, ida nak mantu wong. Nganggu ida. Kemudian ngenjuk juga ida. Kira-kira kalau wong model main ini, kalau ada di RT gitu, wongnya itu dikenal tak? Kalau dionyo ida, nganggu ida, mantu ida. Sesep kita pas dia meninggal, waduh, di rumah itu namanya fulan. Ida dirasakan kehadirannya. Kehadirannya tidak dirasakan. Jadi manusia becak batu, manusia becak hewan, kata Imam Ghazali. Makanya apa namanya, kita nih kalau pas meninggal, yang bakal nganter kita tuh tergantung kehadiran kita di masyarakat. Kalau kehadiran kita di masyarakat tidak dirasakan, akhirnya tidak banyak yang kenal. Tidak banyak yang terkenang sama kita. Tidak banyak yang terkenang sama kita. Tidak banyak yang kenal. Makanya pas dia meninggal, yang nganternya ambulan, bukan wong. Ambulan bukan wong, bukan motor. Bukan wong, tapi motor. Tapi kalau kehadirannya kita dirasakan, ambulan tuh cuma ngiring be. Wong tuh ngangkat kerandanya gitu. Jadi apa namanya, sebenarnya kalau jana banyak atau dikitnya yang nganter itu bukan karena yang meninggal tuh kayu atau miskin. Kalau dia miskin tidak bergerak, kayunya bergerak, punya manfaat, kayunya dia memberikan manfaat, rami yang nganter dia. Rami. Tapi kalau kayu pelit, nyambung nganter, lajulah kau. kan? Apalagi kalau miskin, tidak katik gerakan, umang-umang. Tidak galak bergerak kecuali dinjuk hawa. Nah, baru bergerak. Nah, ini sago. Jadi jangan aja itu. Kemudian yang ketiga katanya Imam Ghazali, pertama seperti malaikat, kedua seperti hewan bahaim, kita hewan jinak, hewan ternak, ataupun seperti benda mati. Yang ketiga seperti hewan buas. Seperti apa? Manzilatal aqarib. Dia posisinya di masyarakat ibarat aqarib, kala jengking. Wal hayat, ular. Wasiba iddariyat, ataupun hewan buas yang membahayakan. La yurja khairuh. Kalau wong nyingok dia, pesimis untuk mendapatkan kebaikan dari dirinya. Ada tak? Banyak wong model main. Ketemu sama wong ini, la yurja khairuh. Wong ini kalau dimintai kita pesimis, dia bakal ngenjuk. La yurja khairuh. Wa yutqa syarruh, dan paling ditakutkan kalau dia berbuat buruk. Artinya seringnya dia berbuat buruk. Jadi kalau ketemu sama dia, nah loka aku kena sago sama dia ni. Kalau ketemu sama dia ni sago, loka sago. Nah ini
gambaran hubungan seorang hamba dengan hamba-hamba Allah yang lain. 3 posisi kata Imam Ghazali. Pertama seperti malaikat, yang kedua seperti hewan ternak ataupun benda mati, yang ketiga seperti hewan buas. Maka Imam Ghazali memberikan nasihat, fa illam takdir ala antal tahik bi ufukil malaikah. Jikalau illam takdir, jikalau engkau tidak mampu ala antal tahik untuk naik derajat bi ufukil malaikah seperti para malaikat Allah, fala fahdhar, maka berhati-hatilah antanzil, engkau turun an darajatil bahaim, dari derajat hewan ternak, wal jamadat, dan benda mati. Turun ke mana? Ila maratibil aqarib, turun ke martabat ataupun derajat kalajengking, ular dan hewan buas yang membahayakan. Jadi kita ni mayoritas kita ada di tengah, yaitu kehadiran kita di masyarakat ibarat benda mati ataupun hewan ternak. Maka ayo, kata Imam Ghazali, naik derajat ke ufukil malaikat, ke derajatnya malaikat. Mak mano cagonyo kita berupaya semaksimal mungkin untuk menebar kebaikan. Samo siapa be kita berbuat baik, dan berbuat baik tentunya sesuai dengan syariat. Jangan asak baik. Kita naik motor lagi dewean, tiba-tiba ada cewek jalan kaki. Nah, kata Ustaz Ali, berbuat baik. Set, mamping. Naik, nak mana dek? Nak ke sana, nak ke pasar Yada. Ya sudah, melo aku be. Nah, ini berbuat baik dah ini. Baik tapi konyol. Baik tapi konyol. Kenapa konyol? Karena menyalahi syariat. Jadi kebaikan itu adalah kebaikan menurut kacamata syariat. Meskipun secara adat itu baik, ingat belum tentu baik menurut syariat. Kalau syariatlah sudah ngatokan baik, meskipun adatnya ngatokan buruk, kebaikan yang sebenarnya adalah kebaikan yang diajarkan oleh syariat. Jadi hati-hati. Jadi kalau misalnya ada ibu-ibu ribut, ai payah be sama budak itu, madai aku nak numpang tak boleh kenyo. Nah, berarti kesalahannya tuh bukan di budak tuh, tapi ada di ibu yang tidak ngerti syariat. Jadi kebaikan. Berupayalah, kata Imam Ghazali, kita untuk naik derajat menjadi manusia seperti malaikat yang selalu ingin menebarkan daripada kebaikan. Jadi itu, kita berupaya untuk menebarkan manfaat. Kehadiran kita ditunggu oleh masyarakat. Kalau ada apa-apa, kita nomor 1 berada di depan. Kalau bahasa sekarang tuh garda terdepannya di dalam urusan apapun sosial masyarakat, kita ada bagian membersihkan, kalau ada gotong royong, kalau ada acara di kampung, kita wong yang nomor 1. Nyingok ada masjid, nyingok ada musola di kampung, di RT kita, nyingok kotor. Jangan hayal ngatoi, payah be pengurus ni kotor. Bergerak, kitanya bergerak, mbek sapu, kitanya nyapu. Kalau habis dikatoi, kau ni ngapain melok campur, ya sudah minta maaf. Minta maaf, jangan kau ni tak terima kasih, aku nilai nyapu, kau tak terima kasih. Jangan gebut. Jadi jangan gebut. Kita nyingoknya nih jangan asak ngomong be komentar, ai payah be ini daerah ini nih dak kati yang perhatian sama musolanya, dak kati yang perhatian sama masjidnya. Kitanya juga tidak perhatian gara-gara cuma ngomong. Ayo bergerak memberikan manfaat. Itu kata Imam Ghazali. Kalau tidak mampu naik, maka jangan turun. Turun kemana? Ke derajat hewan buas seperti kalajengking ataupun ular yang berbisa. Nah, kemudian di situ beliau melanjutkan, fa in radita li nafsikan nuzula min a'la illiyin. Fa in radita, jikalau engkau ridho, engkau setuju, li nafsika untuk dirimu, an-nuzula turun min a'la illiyin dari derajat yang paling tinggi. Kalau ada yang ngomong,
Ustadz, aku nih jadilah, yang penting aku hidup nih tidak nganggu wong. Aku dak pacak ngembek apa ngenjuk manfaat. Yang penting aku tidak ada kan wong itu. Adalah naik malaikat jadilah. Nak dikata ke batu lah. Nak dikata ke benda matilah. Yang penting aku nak urusan aku dewek. Urusan aku dewek. Wong nak berejola, nak dia minta tolong aku nandak nolong. Yang penting aku tidak nganggu. Nah ini masuk Imam Ghazali. Kalau ente dak galak naik ke pucuk, ya, turun dari manzilatal iliin, yaitu manzilah ataupun derajatnya malaikat, ente nak di posisi ente itu lah, nak di dalam posisi seperti hewan ternak ataupun seperti benda mati, fala tardolaha bil huwi ila asfalis safilin, maka jangan ridho terhadap dirimu untuk turun ila asfalis safilin, ke derajat yang paling rendah, ya. Fala'allaka tanju kafafan, maka berharap Imam Ghazali, insya Allah kalu bae, kata Imam Ghazali. Fala'allaka kalu bae tanju, engkau menjadi orang yang selamat, kafafan dalam keadaan pas-pasan, lalaka wala alaika, lalaka idak kate pahalo yang ngalir kepadamu dari bantuanmu kepada masyarakat, wala alaika, dan dak kati juga dosa yang mengalir kepadamu gara-gara engkau memberikan mudarat kepada masyarakat. Jadi kafafan ini pas-pasan, inti ngandalkan ibadahnya inti dewek kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan kemarin ada salim, ada robih. Nah, itu kalau untuk urusan Allah, inti minimal ada di derajat salim, yang wajib digawi ke, yang sunnah ida, yang haram ditinggalkan, yang makruh ida, ini salim. Nah, kalau untuk hubungan sama manusia, minimal kita berada di derajat benda mati. Mak mano ida kita memberikan manfaat. Kalau kita memberikan manfaat, maka manfaat itu diganjar pahala plus dari Allah. Selain kita ibadah dengan ibadah kepada Allah, kita juga ibadah dengan melalui makhluk. Dari mereka kita bantuan tadi diganjar pahala oleh Allah. Kita tidak melakukan itu. Nah, tidak melakukan itu. Jadi apa kafafan, pas-pasan be. Kita tidak kati manfaat yang bisa kita ambil dari masyarakat, pahalonyo gara-gara kita tidak memberikan manfaat. Juga kita tidak dapat dosa dari masyarakat. Maksudnya mak mano? Gara-gara kita tidak pernah memberikan mudarat kepada mereka. Jadi ini namanya kafafan, pas-pasan. Manfaatnya dak kati, maka dak kati pahalo. Mudaratnya juga dak kati, maka dak kati dosa. Jangan seperti hewan buas. Lai dak ngenjuk manfaat, ngenjuk mudarat. Artinya apa dia? Dari manfaat dak kati pahalo dari mereka. Adanya mudarat, artinya dosa dikirim dari mereka untuk untapan Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah. Kemudian Imam Ghazali mengatakan, fa'alaika fi bayadi naharika alla tashtagil illa bima yanfa'uka fi ma'adika aw ma'ashika alladhi la tastaghni anil isti'anah bihi ala ma'adika fa in ajizta anil qiyam bihaqqi dinik ma'a mukhalatatin nas wa kunta la taslamu fal uzlatu aula. Naam, fa'alaika biha fa fihan najatu wassalamah. Fa'alaika, nasihat Imam Ghazali, fa'alaika, maka wajib atasmu, fi bayadi naharika, ketika engkau menjalani waktu siang, alla tashtagila, janganlah engkau sibuk, illa, kecuali, bima, dengan kesibukan, yanfa'uka, yang memberikan manfaat untukmu, fi ma'adika, manfaat di akhirat, au ma'asyika, ataupun manfaat di dunia, alladzi,
yang mana manfaat dunia tersebut la tastaghni, engkau tidak bisa terlepas darinya, engkau tidak bisa terlepas anil isti'ana bihi, untuk menjadikan manfaat tersebut sebagai sarana ala ma'adika, bagimu untuk mendapatkan manfaat akhirat. Kalimatnya jelimet, maksudnya cak ini. Kata Imam Ghazali, kalau inti sudah tahu kita ketika hidup ada hubungan vertikal, ada hubungan horizontal. Hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan makhluk. Hubungan kita dengan Allah melalui ibadah. Hubungan kita dengan makhluk melalui memberikan manfaat. Maka alaika, jangan sampai engkau menyibukkan dirimu di siang hari kecuali dengan sesuatu yang memberikan manfaatmu untuk hubungan vertikal dengan Allah dan hubungan horizontal dengan makhluk. Di dunia kita mendapatkan manfaat, di akhirat juga kita mendapatkan manfaat. Itulah kesibukan yang paling bagus. Inti kalau nak sibuk, sibukkanlah dengan sesuatu yang bermanfaat. Manfaat di akhirat dan manfaat di dunia. Nah, manfaat di dunia ini itu lebih diperinci lagi oleh Imam Ghazali. Apakah seluruh manfaat itu bisa dikatakan manfaat di dunia ini? Apakah manfaat itu bisa dikatakan manfaat? Misalnya nanjuk contoh. Ustadz, ana begawi. Begawi tadi ana dapat duit. Nah, duit itu apakah bermanfaat untuk ana? Jawabannya dijingok. Manfaat itu bisa dikatakan manfaat di saat itu menjadi sarana kita untuk mendapatkan manfaat akhirat. Jadi manfaat di dunia itu belum bisa dikatakan manfaat kecuali kalau manfaat tersebut bisa menjadi sarana kita untuk mendapatkan manfaat di akhirat. Kan kalau wong awam, kalau misalnya aku begawi, wong awam ditanya, aku begawi, dari begawi tadi aku dapat duit, kira-kira gawian aku tuh, kesibukan aku tuh manfaat atau tidak? Tentu mereka bakal ngomong, oh tentu itu bermanfaat. Artinya dari begawi tadi ente dapat duit, maka duit itu yang dihasilkan dari pekerjaan profesi yang kita gawikan itu sesuatu kesibukan yang bagi kacamata orang awam. Tapi kalau kacamata sufi, kacamata siapa namanya Imam Ghazali, setiap manfaat yang dikatakan oleh wong awam sebagai manfaat, pekerjaan yang bermanfaat, belum tentu manfaat. Belum tentu manfaat. Kapan bisa dikatakan manfaat? Kalau dari begawi tadi, inti dapat duit. Kemudian dari duit tadi yang halal tentunya, inti makan, punya tenaga, inti gunakan untuk ibadah. Ini manfaat baru. Inti gunakan duit tadi untuk sedekah. Ini baru manfaat. Nah, kalau cak ini, gawian inti betul. Artinya inti begawi dari jam 7 sampai jam 4 sore baru balik, inti dapat duit. Dari makan, dari duit tadi inti makan, dari duit tadi inti nginjuk nafkah kepada keluarga, dari duit tadi itu inti berikan kepada yang lain, bermanfaat untuk wasilah inti di akhirat, maka itu baru bermanfaat. Tetapi kalau begawi dapat duit, tapi dari duit tadi inti lalai dari Allah Subhanahu wa taala, maka kesibukannya itu tidak katik manfaat. Itu kata Imam Ghazali. Jadi alaika Allah tashtagila fi bayadi naharika illa bima yanfa'uka fi ma'adika aw wa ma'ashika. Ini luar biasa kalimatnya. Alaika, hendaknya engkau selalu berupaya semaksimal mungkin. Wajib bagimu, jangan sibukkan dirimu kecuali untuk berbuat sesuatu yang sesuatu itu bisa menghasilkan manfaat di akhirat dan manfaat di dunia. Dengan syarat manfaat dunia tadi menjadi sarana kita, jembatan kita untuk mendapatkan manfaat akhirat. Itu jadi kalau wong yang ngerti, wong yang berilmu, tidak semua segala-gala pekerjaan itu dikatakan manfaat.
Kalau dionyo ingat, kalau dionyo beribadah kepada Allah, baru pekerjaannya itu pekerjaan yang bermanfaat. Itu nasihat daripada Imam Ghazali. Kemudian, fa in ajista 'anil qiyami bihaqqi dinik, fa in ajista, jikalau engkau tidak mampu, 'anil qiyami, untuk melakukan, bihaqi dinik, hak-hak agamamu, ma'a mukhalatatin nas, ketika engkau bergaul dengan manusia. Ketika engkau tidak mampu untuk melakukan ibadah maksimal di saat engkau bergaul dengan manusia, wa kunta la taslamu, dan engkau merasa tidak selamat di saat bergaul dengan manusia, fal uzlatu aula, maka lebih baik engkau melakukan uzlah atau berdiam diri, menyendiri. Fafihan najatu wassalamah, maka di dalam menyendiri ada an-najatu, keberuntungan, wassalamatu, dan keselamatan. Artinya cak ini, kita tahu wong yang soleh itu adalah wong yang baik hubungannya dengan Allah dan yang baik hubungannya dengan makhluk, dengan manusia. Vertikal, horizontal. Kalau dia bisa nyago dua-duanya, maka ini disebut soleh. Kalau ente cuma pacak vertikal be, kalau ana ustad, kalau bergaul, maka ana tidak maksimal ibadah. Banyak sholat wajib ana yang tertinggal. Banyak kewajiban ana yang tertinggal. Kalau ana bergaul, maka ana bukannya taat, malah bermaksiat. Meskipun ana mampu untuk memberikan manfaat dengan sesama manusia. Ana bergaul dengan baik, wong tu demen galau sama ana. Cuma gara-gara bergaul tadi, akhirnya banyak sholat wajib yang tertinggal, malah ana banyak bermaksiat. Nah, kalau posisinya cak ini, kata Imam Ghazali, ente tak pacak seperti wong yang soleh nian, yaitu yang bagus hubungannya dengan Allah dan bagus hubungannya dengan manusia. Cuma pacak bagus dengan manusia tapi tak bagus dengan Allah, maka korbankan manusia. Jangan korbankan Allah. Artinya lebih baik tak usah bergaul. Lebih baik tak usah bergaul daripada inti merusak hubungan inti dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi itu timbangannya. Pertama timbangannya, kalau kita bisa dua-duanya maka bagus. Dengan Allah bagus, dengan manusia bagus, itu lebih bagus. Tetapi kalau misalnya kita bisa hanya bagus dengan manusia tetapi tidak bagus dengan Allah, maka jangan korbankan Allah gara-gara manusia. Lebih baik uzlah, menyendiri, tidak usah bergaul. Nah, uzlah ini untuk yang punya ilmu. Jangan nanti Ustadz, ana di majelis ni gusak jaknya. Misalnya ana di majelis apa namanya tidak baca ana Ustadz, ana lebih baik di rumah be, tidak usah dengar apa-apa, tidak usah nyingok apa-apa. Sedangkan yang ngomong tu tak punya ilmu, salah. Salah. Uzlah itu tidak baca menjadi dalil untuk meninggalkan kebaikan. Uzlah tak baca jadi dalil untuk meninggalkan kebaikan. Majelis itu baik. Maka jangan jadi alasan, katanya Imam Ghazali, uzlah tu selamat daripada kaget bergaul jadi rusak. Rusak itu bukan di majelis. Kalau di majelis inti rusak, intinya yang rusak bukan majelisnya. Intinya yang rusak bukan majelisnya. Mungkin inti pergi majelis niatnya bukan lillahi ta'ala. Jadi jangan nyala ke majelis. Oh, anak kalau majelis itu payah bae, anak rusak malah anak dewean di rumah. Tidak, salah. Uzlah itu bagi wong yang punya ilmu, yang dionyo sudah ngerti yang mana yang wajib, mana cara pelaksanaannya, penerapannya, baru dia bisa uzlah. Nah, inilah yang diberikan nasihat oleh Imam Ghazali. Insyaallah nasihat itu bermanfaat untuk kita dan bisa kita amalkan. Kita bisa menjaga hubungan baik dengan Allah dan bisa menjaga hubungan dengan sesama manusia. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim.